Seorang pelajar warga Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto tewas mengenaskan di kamar rumahnya. Korban diduga tewas sedang merakit mercon dan meledak hingga menghancurkan seluruh isi rumah. Sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Akibat ledakan ini, kondisi rumah hancur dan seorang penghuni rumah tewas dalam kamar. Korban bernama Saiful Kulub, 16 tahun, yang selama ini tinggal bersama neneknya. Beberapa bagian tubuh korban hancur akibat ledakan. Sementara itu, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah serpihan kertas bekas mercon dan serbuk mercon yang berhamburan di lantai dalam rumah. Namun, hingga saat ini, aparat dari Polsek Kutorejo belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Ketua RT setempat mengatakan sempat terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari dalam rumah. Saat warga mendatangi lokasi, rumah korban sudah hancur dan korban sudah tewas di lokasi. Sedangkan sang nenek yang tinggal bersama korban kondisinya syok berat. Dari sana langsung kedengaran letusan itu 3 kali langsung ke sini. Itu beberapa pintunya juga dikunci masih dikunci. Kondisi korban saat itu gimana Pak RT? Dia Sudah meninggal. Kan posisi duduk gitu. Itu kira-kira ledakan itu suara apa sih Pak RT? Kira-kira petasan. Korban langsung dievakuasi dari dalam rumah dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, salah satu sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo seberat lebih dari 1 ton dengan panjang 2 meter siap disembelih. Panitia kurban di Mamuju, Sulawesi Barat menyiapkan 700 kupon bagi para mereka yang berhak menerima kurban. Panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Cimbuang, Mamuju, Sulawesi Barat sibuk mengurusi sapi milik orang nomor 1 di Indonesia. Rencananya sapi seberat lebih dari 1 ton ini akan disembelih di Hari Raya Kurban Minggu. Sapi berjenis limosin dibeli dari seorang peternak di Polewali Mandar seharga Rp105 juta. Penyembelihan rencananya disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Barat. Panitia sudah menyiapkan 700 lembar kupon bagi para mustahik. Sesuai dari yang hadir malam itu dari kepresidenan, tim dari kepresidenan itu awalnya 1 ton 27 kilo. Ada namanya Pak ini Pak? Namanya ini menurut tadi malam itu kita dipanggil Pino. Sebelum disembelih, pemeriksaan sapi kurban terus dilakukan oleh dokter hewan untuk menjaga kesehatan sapi bantuan Presiden ini. Dipastikan sapi sehat dan terbebas dari PMK. Sebelum kesini pun juga sudah dicek cek laboratorium, jadi untuk kesehatannya sudah sehat. Kalau terkait penyakit PMK aman ya? Aman. Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi menyumbang sapi kurban 34 ekor ke 34 provinsi di tanah air. Sapi-sapi tersebut berbobot 800 kg hingga 1 ton. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Merebaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah menjadi kekhawatiran bagi para pedagang hewan kurban. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, para pedagang juga mendatangkan dokter hewan guna pengecekan kesehatan hewan secara berkala. Sebuah lapak penjualan hewan kurban di Depok, Jawa Barat melakukan pencegahan agar hewan-hewan kurban yang dijualnya tidak terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, dokter hewan juga didatangkan ke lokasi untuk memeriksakan kesehatan secara berkala hewan-hewan yang ada di lapak penjualan hewan kurban ini. Meski tidak ada temuan kasus penularan dari hewan ke manusia, dokter menyarankan untuk jeli melihat hewan di bagian kuku dan mulut. Dan melihat kondisi hewan, diantaranya apakah berpijak di keempat kakinya, responsif dan nafsu makan yang baik. Pilihan untuk sakit atau tidak, ya paling tidak dia bisa jalan atau enggak, kondisi tubuhnya tegap atau enggak. Itu aja sih untuk sekarang, karena kan kebetulan keadaan di daerah Jawa kan
udah merebak nih. Untuk pemilihan kurban sakit pun kalau dari NU masih bisa dipotong sendiri selama dia masih keadaan sehat, terlihat sehat. Berbagai upaya pencegahan bisa dilakukan para peternak maupun pedagang hewan. Dengan memperhatikan kebersihan kandang dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Camar Handa di kawasan Jatinegara di mana tempat melaksanakan sholat Idul Adha tadi pagi. Selamat pagi Camar, bagaimana kondisi di sana? Apakah masyarakat sudah mulai membubarkan diri pasca sholat Idul Adha? Pemirsa, Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, ini serentak dirayakan oleh mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia. Di mana untuk pelaksanaan dari salat Id tadi juga sudah berlangsung di kawasan Matraman Raya, tepatnya di Jakarta Timur, Jatinegara. Ini untuk situasi dan kondisi lalu lintas saat ini sudah dapat dilalui kembali karena baru saja berakhir dari pelaksanaan sholat Id yang tadi diselenggarakan sekitar pukul 6 hingga dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan ini juga sudah dilakukan sejak malam hari tadi oleh pihak panitia, dimulai dari pemasangan sound system, kemudian juga terkait dengan adanya garis pembatas untuk saf dan beserta perlengkapan lainnya untuk menunjang sholat Id tadi. Dan yang uniknya Arlista, Pram, dan juga pemirsa adalah terkait dengan suasana toleransi yang begitu terasa dikarenakan Idul Adha tahun ini bertepatan dengan hari Minggu. Nah, biasanya hari Minggu ini biasanya digunakan oleh umat Nasrani untuk bisa beribadah. Namun koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak gereja dan juga pihak panitia penyelenggara dari sholat Id, yang mana nantinya untuk penyelenggaraan dari ibadah gereja pada Minggu pagi ini akan dilaksanakan pada sore hari agar umat muslim yang ada di kawasan Matraman dan juga Jatinegara dan sekitarnya dapat menyelenggarakan ibadah sholat Id pada pagi hari. Kemudian juga tadi sudah dipimpin oleh Imam Ustadz Mahlil Furqon beserta dengan khotib Kiai Haji Nasirul Haq yang menjelaskan bahwasanya Idul Adha tahun ini merupakan penyelenggaraan Idul Adha yang cukup bermakna dan juga perlu dimaknai sebagai muhasabah diri dan juga sikap toleransi yang tinggi di tengah adanya sejumlah pertikaian, kemudian juga semangat toleransi yang perlu dipupuk agar Indonesia dapat terus berkembang dan juga dapat terus mencapai tujuannya. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwasanya tadi panitia mencatat ada sekitar kurang lebih 10.000 warga yang tumpah ruah ke jalanan untuk bisa melaksanakan sholat Id di tengah pembatasan-pembatasan yang terjadi, namun mereka tetap bersemangat untuk bisa tetap beribadah. Dan untuk jalan sendiri nantinya ini sudah dibuka sejak pukul 8 pagi. Ini akan terus diperlancar mulai dari jalan Urip, kemudian jalan Matraman Raya dan juga menuju ke arah Salemba. Sementara demikian, Pram, Arlista kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, pukul 8 pagi nanti kurang lebih sekitar 7 menit lagi nih jalanan akan dibuka. Namun untuk penyembelihan hewan kurban nantinya di kawasan di Jatinegara ini akan dilaksanakan di mana, Camar? Camar? Baik, terima kasih banyak Camar Henda. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini Masjid Jogokarian Yogyakarta melakukan penyembelihan puluhan hewan kurban. Setelah disembelih dan dibungkus, ribuan kantong daging dibagikan kepada warga di sekitar masjid. 51 ekor sapi kurban dan 37 ekor kambing kurban disembelih di Masjid Jogokarian Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Mulai pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang, seluruh hewan kurban telah selesai disembelih. Cara menjatuhkan, merebahkan itu sering sulit, maka kita sediakan alat killing box, ya, ada 2 unit dan kapasitasnya mampu untuk menyembelih sapi dengan berat 1,5 ton.
Berikutnya, panitia kurban dibantu 600 relawan melakukan pemotongan daging dan tulang hewan kurban yang kemudian dikemas. Selanjutnya 2.642 bungkus daging kurban dengan berat 1,3 kg per bungkusnya didistribusikan ke warga sekitar Masjid Jogokarian. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.